Kembali lagi bersama kami di debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Pemirsa Trans TV dan juga Detikkom serta hadirin yang hadir pada malam hari ini, di segmen ini calon gubernur akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur diberi kesempatan untuk merespon jawaban dari calon gubernur lainnya. Dan untuk memastikan debat berlangsung adil, masing-masing subtema akan diundi. Baik, para hadirin sekalian, pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dari kandidat nomor urut 1. Untuk itu, kami persilakan panelis Profesor Dr. Insinyur Haji Fathah Sulaiman STMT untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Setelah itu, subtema diperlihatkan ke kamera dan seluruh hadirin serta ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka Bapak Fathah dan ditunjukkan kepada hadirin serta kepada moderator. Subtema pemerataan antara wilayah utara dan selatan Provinsi Banten. Silakan ditunjukkan Bapak. Kepada moderator Bapak. Jadi subtemanya adalah pemerataan antara wilayah utara dan selatan Provinsi Banten. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami akan mengundang panelis Bapak Dr. Ahsanul Minan MH untuk mengambil daftar huruf dari fishbowl dan silahkan disebutkan. Jangan lupa untuk memperlihatkan kepada hadirin dan juga moderator serta ke kamera. Huruf A. Huruf A, pemerataan antara wilayah utara dan selatan Provinsi Banten, huruf A. Silakan. Baik, Alfian. akan kita ambil amplopnya. Huruf A dan masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya dan akan segera kita baca. Dan sebelumnya kami ingatkan kepada para calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan dibacakan sekali saja dan tidak akan diulang. Banten dinobatkan sebagai provinsi paling tidak bahagia di Indonesia berdasarkan survei Good Stat tahun 2021 dengan nilai 68,8 berdasarkan kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup. Begitu juga dilihat dari tingkat kemiskinan yang ada dalam data laporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2023, terdapat daerah tingkat kemiskinan tinggi yakni Pandeglang 9,27. Mohon tenang. Lebak 8,68. Harap tenang. Sekali lagi hadirin, harap tenang. 6,93. Kota Serang 6,3. Kota Tangerang 5,89. Kabupaten Serang 4,85. Kota Cilegon 3,98. Kota Tangsel 2,57. Mohon tenang. Pertanyaannya, upaya apa yang akan dilakukan agar masyarakat Banten menjadi bahagia? Dan waktu Anda adalah 3 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kebahagiaan itu adalah rasa. Apalagi tadi Mbak menyampaikan bahwa indikatornya berdasarkan kepuasan hidup, rasa, dan makna hidup. Tetapi ini semua intinya adalah kesejahteraan. Tentunya kita akan berharap bahwa kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten akan meningkat, di mana disparitas antara Banten Utara, Banten Selatan yang harus kita lakukan agar tidak ada lagi daerah yang tertinggal tetapi maju bersama-sama. Banyak potensi tentu yang harus kita lakukan, baik urusan pendidikan itu harus menjadi skala prioritas karena dengan pendidikan maka akan bisa merubah hidup dari anak-anak kita.
tetapi pendidikan dengan kualitas yang baik. Pendidikan tidak hanya asal pendidikan, tetapi ilmu yang bermanfaat, apalagi kita lihat Banten untuk tertinggi angka penganggurannya. PR kita bersama adalah bagaimana kita menciptakan sekolah vokasi yang baik dengan kualitas yang baik, disandingkan dengan lapangan kerja, dengan konsep link and match, balai latihan kerja, dan juga tentunya dengan hal yang lainnya sehingga ada angka pengangguran kita kurangi. Yang kedua, kita melihat bahwa banyak di bidang kesehatan. Konsep hadirnya pemerintah dalam rangka untuk bisa BPJS Kesehatan diperhatikan di beberapa tempat dan wilayah itu akan menjadi skala prioritas. Tapi yang tak kalah pentingnya di samping pendidikan, kesehatan, infrastruktur terutama untuk jalan poros desa di wilayah selatan, Kabupaten Lebak dan juga Pandeglang itu akan menjadi atensi perhatian sebelum kita berbicara mengenai pendidikan, kesehatan dan yang lainnya. Di samping itu pun juga tentunya secara spirit dan moral harus kita lakukan. Kita tahu bahwa mental health itu menjadi suatu perhatian bagi kita semuanya. Dan di Banten, izin Pak Gubernur, kita belum punya rumah sakit jiwa. Dalam arti, bukan berarti untuk itu agar mendorong ada psikolog yang lainnya untuk bisa memastikan dan juga tentu para tokoh alim ulama dan lintas agama, apalagi Banten motonya adalah iman dan takwa. Tentu kita harapkan bahwa iman dan takwa ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Tugas pemerintah adalah memastikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan pelaku UKM-UMKM yang tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat. Tetapi di satu sisi adalah bagaimana untuk kita bisa bekerja bersama-sama dengan stakeholder pemangku kepentingan yang lainnya. Karena sekali lagi indeks kebahagiaan segala sesuatunya berdasarkan kepada kepuasan hidup, rasa dan juga makna hidup yang tentunya kita harus bisa lakukan dan insya Allah itu program beberapa hal yang sudah disampaikan dalam visi misi Banten Maju Bersama di mana ada masyarakat Banten yang beriman, tentunya sejahtera, unggul, berkelanjutan, sehat dan maju. Masih ada waktu, Masih Ibu ada Airin. Waktu, ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih Ibu Airin Rahmi. Dan kesempatan selanjutnya akan kami berikan, kami mohon tenang. Selanjutnya akan kami berikan kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Andra Soni, untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik, dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Ya, kebahagiaan merupakan tujuan daripada kita hidup. Ukuran sebuah kebahagiaan itu adalah saat anak kita bisa sekolah, saat kita bisa mendapatkan layanan kesehatan, dan saat kita juga bisa mendapatkan pekerjaan. Tentu kualitas hidup harus kita utamakan, kualitas pendidikan kita upayakan. Namun permasalahan yang terjadi hari ini di Banten yang berbatasan langsung dengan daerah khusus Jakarta, indeks pembangunan manusia kita terkait dengan lama belajar itu timpangnya terlalu jauh. Jakarta indeks lama belajar anak-anak, lama sekolah anak-anak sudah nyampe 13 tahun. Namun Banten masih di angka 9 tahun. Bagaimana caranya untuk kita bisa bahagia saat anak-anak kita di masa PPDB tidak bisa masuk ke dalam sekolah negeri. Oleh karena itu maka banyak angka anak putus sekolah yang kita hadapi setiap tahunnya. Bahkan dalam catatan saya ada 14.000 anak tidak sekolah untuk level SMA, SMK. Bagaimana cara kita membahagiakan masyarakat kita saat pendidikan belum adil dan belum merata. Demikian, terima kasih. Silakan Pak. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Bapak Andra Soni, jika ingin menambahkan. Belum program kita. Cukup? Baik. Cukup. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1, Ibu Airin untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2, Bapak Andra Soni. Waktu kami berikan 1 menit 30 detik dari Anda berbicara. Silakan. Dari visi misi dan program ada yang kita sebut dengan Pijar Banten, pemerataan pembangunan di Provinsi Banten dan juga merubah wajah Serang sebagai ibu kota provinsi. Banten hari ini sudah 24 tahun dan tentu kita akan sangat berharap bahwa kota Serang menjadi simbol dan kebanggaan bagi orang Banten bahwa Banten ibu kotanya adalah kota Serang.
Banyak kita akan, insya Allah kita akan dengan fokus bekerja sama dengan Kota Serang tentunya, di mana Gubernur sebagai koordinator untuk bisa membuat Serang sebagai kota MICE, kota meeting, invention, convention, dan exhibition. Karena saya meyakini maka itu akan menimbulkan potensi pendapatan asli daerah Kota Serang, sehingga Serang yang hari ini masih seperti ini akan ada percepatan pembangunan. Ruang-ruang publik, ruang terbuka hijau bagi masyarakat untuk bisa melakukan rekreasi. Kita punya sport center yang belum maksimal, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan sebagai civic center atau kebermanfaatan. Di situ ada pelaku UKM, olahraga, di situ juga ada tempat untuk masyarakat melakukan aktivitas kegiatan sepak bola, sehingga ada bonding antar masyarakat di Kota Serang dan sekitarnya merasakan bahwa Banten adalah milik kita bersama, sehingga ada kebersamaan, ada kolaborasi. Proses pembangunan penataan sebuah wilayah dengan partisipasi masyarakatnya, mudah-mudahan ini pun juga membuat masyarakat Banten menjadi bahagia dunia dan akhirat. Pendukung dimohon tenang. Selanjutnya kami persilakan panelis Bapak Dr. Taufik F. Pasiak MKes MPD IMH untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Dan setelah diambil, mohon diperlihatkan ke kamera dan juga para hadirin serta moderator. Bisa dibacakan? Subtemanya kesetaraan gender. Baik. Terima kasih. Kita lihat bersama-sama bahwa subtema yang dibawakan calon gubernur nomor urut 2 adalah kesetaraan gender. Dan selanjutnya kita akan meminta panelis Bapak Dr. Ahmad Bakir Ihsan untuk mengambil daftar huruf dari dalam fishbowl yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk memperlihatkan kepada hadirin dan kamera serta moderator. Huruf C. Kesetaraan gender huruf C. Silakan Alfian. Baik, huruf C. Sekali lagi. Amplop masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya. Kami ingatkan sekali lagi, pertanyaan hanya akan dibaca satu kali dan tidak akan kami ulangi. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2 Bapak Andra Soni. Rata-rata lama sekolah di Banten saat ini 9,15 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah untuk perempuan hanya 8,85 tahun, di bawah rata-rata lama sekolah laki-laki 9,49 tahun. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan karena data ini menunjukkan bahwa secara umum perempuan di Banten hanya tidak sampai lulus SMP. Sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan untuk masa depan menuju Indonesia Emas. Pertanyaannya, apa langkah nyata untuk meningkatkan pendidikan perempuan di Provinsi Banten? Dan untuk waktu menjawab kami berikan 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Dipersilahkan. Terima kasih. Ini adalah realita yang harus kita akui dan harus kita carikan solusinya. Lama belajar anak-anak Banten sampai dengan hari ini masih di angka 9 tahun, yang terjemahannya adalah baru lulus SMP. Dan lebih lagi yang perempuan justru di bawah 9 tahun. Artinya belum lulus SMP rata-rata. Ini kalau kita mengacu kepada rata-rata Provinsi Banten. Namun saat kita zoom satu persatu, ternyata posisi kita lebih rendah lagi. Bahwa ada sebagian wilayah yang masih angka sekolahnya masih di bawah 8 tahun, di bawah 7 tahun. Oleh karena itu merupakan sebuah keharusan kita melakukan sebuah terobosan, upaya keras bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita dalam rangka meningkatkan pendidikan warga Banten dengan cara satu-satunya saat ini adalah memberikan layanan sekolah gratis kepada anak-anak kita. Dan ini perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat. Karena apa? Ini adalah terkait dengan tugas-tugas konkuren, di mana tugas-tugas konkuren ini dibagi menjadi kewenangan pemerintah pusat,
kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Namun ini semua adalah tugas bersama, sehingga kita perlu mengupayakan melakukan sebuah akselerasi di mana kita perlu meningkatkan kualitas pendidikan. Sebelum meningkatkan kualitas pendidikan, tentu kita harus mengupayakan bagaimana anak-anak kita punya kesempatan sekolah. PPDB saat ini selalu bermasalah karena memang ruang kelas kita sangat terbatas. Membangun sekolah saat ini diperlukan, tapi saat kita membangun sekolah kita perlu waktu 3 tahun. Sekolah itu baru bisa beroperasional. Kita perlu anggaran 40 sampai dengan 60 miliar untuk menciptakan satu sekolah, apalagi di perkotaan. Maka solusi sekolah gratis bekerja sama dengan pihak swasta ini merupakan upaya dalam rangka melakukan percepatan. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan. Karena kalau anak-anak tidak sekolah, putus sekolah, yang perempuan kecenderungannya akan terjadi pernikahan anak. Dan ini merupakan suatu kemunduran bagi bangsa kita, bangsa yang besar, bagi Banten yang maju peradabannya. Terima kasih. Masih panjang, masih ada Bapak waktu Andra untuk ditambahkan. Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu yang akan kami berikan adalah 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Kami punya program Kartini Banten, di mana ada perlindungan keluarga, perempuan, dan anak. Bukan hanya urusan pendidikan saja, tapi juga urusan kesehatan dan perlindungan kekerasan anak dan juga perempuan. Dan saya ingin menyampaikan keterkaitan dengan pendidikan. Kita melihat, izin mohon maaf, banyak kadang anak perempuan dibelakangkan, kalau uangnya terbatas mendingan anak laki dulu yang suruh sekolah. Maka oleh karena itu kami akan hadir memberikan beasiswa kepada anak-anak perempuan yang mau untuk bersekolah, bahkan tidak hanya sampai dengan SMA, tapi bersekolah ke perguruan tinggi bagi anak-anak perempuan Banten dan laki-laki yang punya prestasi untuk memajukan. Karena kita bisa merubah nasib diri kita dengan ilmu. Ilmu tidak berat dibawa kemana-mana. Maka dengan ilmu kita akan memberikan bekal kepada anak-anak kita agar bisa mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan penghasilan, agar bisa sebagai calon ibu tiang negara punya ilmu mendidik anak-anaknya untuk hidupnya lebih baik lagi. Jadi oleh karena itu konsep Kartini Banten beasiswa bukan hanya anak perempuan tapi juga semuanya bagi anak-anak yang punya prestasi dan juga untuk mengurangi anak yang tidak putus sekolah. Sehingga tidak ada lagi anak-anak Banten yang putus sekolah minimal SMA bahkan bisa ke perguruan tinggi. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 Bapak Andra Soni untuk menanggapi respon dari calon gubernur nomor urut 1 Ibu Airin Rahmi. Ya. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Tan Malaka terkait dengan pendidikan. Pendidikan adalah upaya manusia dan bangsanya untuk lepas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidaktahuan. Oleh karena itu saat kita sudah merdeka saat ini, kesempatan harus kita berikan kepada seluruh warga kita untuk mendapatkan hak pendidikan. Oleh karena itu sebanyak apapun program kita, yang pertama harus kita lakukan adalah menggratiskan sekolah. Sesuai dengan kewenangannya, maka kita akan upayakan itu terjadi. Kenapa ini begitu penting? Saya analogikan, satu orang ibu punya 2 orang anak. Yang satu bersekolah di negeri tidak membayar. Yang satu sekolah di swasta diharuskan membayar. Itulah yang saya maksud adil dan merata. Namun semua itu bisa terlaksana. Semua itu bisa kita upayakan dengan satu catatan. Kita semua tidak korupsi. Tidak ada lagi sogok menyogok untuk masuk sekolah negeri. Tidak ada lagi sogok menyogok untuk masuk sekolah negeri. Itu adalah bentuk korupsi yang kita lakukan secara bersama-sama. Maka mari kita tekadkan bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan wilayah-wilayah lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban, respon, dan tanggapan yang diberikan oleh kedua calon gubernur. Dan sekali lagi, mari kan kita beri aplaus yang paling meriah untuk kedua calon gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Dan kita akan jeda.
Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Sekali lagi, harap tenang. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kami akan kembali dengan pendalaman visi misi dan subtema lainnya serta mendengarkan gagasan dari kedua calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Tetap bersama kami di debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024.